wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumarno SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten 5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kabupaten 5. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu Komite SD Negeri Kabupaten 5. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Sebelum memulai pemaparan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu terhadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan yang sudah memberikan waktunya seperti itu dan rekan guru semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus nyata atau diseminasi tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini saya dapat dari program guru penggerak modul 1.4. Mungkin dari rekan guru dan hadirin sekalian ada yang pernah dengar tentang budaya positif? Belum? Baru kali ini berarti ya? Alhamdulillah ini menjadi ilmu baru. Bisa jadi ilmu baru. Sebelum kita memulai ke inti, coba sekarang saya mau mengajak para hadirin semua untuk melakukan kegiatan cobalah buka. Coba genggamlah tangan Bapak Ibu sekalian. Digenggam. Oke. Anggap di genggaman ini adalah harta yang paling berharga. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini mencoba memegangnya erat-erat. Sekarang saya coba membukanya. Oke. Susah ya? Karena menurut Ibu ini adalah genggaman hari yang sangat berharga. Sekarang saya beli. Bu, ini saya beli 10.000 ya. Mau dibuka enggak? Oh, enggak mau. Saya beli 100.000. Enggak mau. Saya beli 1 juta. Enggak mau ya ternyata ya. Oke. Lah, apa yang kita dapatkan dari proses menggenggam tangan ini? Coba, ada yang mau menjelaskan? Impian kalian. Kenapa? Impian. Oh, impian. Oke, impian ya. Terus apa lagi? Sesuatu yang harus kita raih. Oh, sesuatu yang harus kita raih. Makanya kita genggam erat-erat seperti itu ya. Oke. Pada kegiatan genggam cobalah buka, di sini Bapak Ibu mencoba mengepalkan kedua tangannya diibaratkan adalah berisi benda yang berharga. Lalu tadi saya mencoba membujuk, menghardik dan sampai mau mengasih uang lah supaya dibuka. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Hati, ya, diri sendiri, betul. Oke, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang mau menutup tangan dan membuka adalah diri sendiri, betul sekali. Jadi walaupun ada orang lain yang mencoba menghardik terus sampai menyogok pun tidak bakal membukakan karena kontrol kita ya ada pada diri kita sendiri.
Ya, jadi sebenarnya yang bisa mengatur diri kita sendiri ya diri kita, dan yang bisa mengatur murid juga ya murid itu sendiri. Tapi kita ini adalah ilusi. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid, sebenarnya tidak. Semua perbuatan murid itu atas kehendak muridnya itu sendiri. Ya, jadi itu sebuah ilusi. Yang kedua bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter atau tidak? Ya, menguatkan. Ya. Oh gitu ya. Oke, kita lihat nanti. Sebenarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nah, itu memang bisa menguatkan, tapi nanti kita belajar tentang identitas yang gagal dan yang berhasil. Oke, seperti itu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita beranggapan bahwa orang yang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita sebagai guru. Padahal itu hanya ilusi saja. Yang bisa berkehendak atas dirinya sendiri, yang tadi menggenggam tangan, ya murid itu sendiri. Kita tidak punya kehendak atas itu, seperti itu. Kecuali anak tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau anak itu tidak mengizinkan, tidak akan terjadi perbuatan yang seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama terhadap kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya diri Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang sesungguhnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah, yang sebenarnya model berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah. Ya, dari teori kontrol tersebut terciptalah makna kata disiplin. Pernah mendengar kata disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin itu sama dengan menempatkan sesuatu kepada tempatnya lagi. Oh, bagus. Seperti contoh, boleh dicontohkan? Seperti contoh dalam keseharian saya sebagai seorang ibu rumah tangga, itu ketika anak mengambil sesuatu dan ketika dia mengambil misalkan baju dan dia harus menata kembali baju yang sudah dia ambil atau baju yang sudah dia pakai itu, kalau sekiranya belum kotor, saya minta untuk disimpan di gantungan baju. Itu menurut saya disiplin, definisi sebagai ibu rumah tangga. Oh, oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, menurut pandangan Ibu bahwa sebuah disiplin itu adalah sebuah perbuatan yang secara konsisten dilakukan seperti itu. Oke, baik. Mari kita pelajari apa itu makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Tadi sudah dibilang ya, bahwa kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul? Tidak disiplin maka dihukum, betul? Ya, wah, sangat erat sekali hubungannya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus memberi hukuman. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita selama ini beranggapan bahwa disiplin itu
tidak disiplin dihukum, tidak disiplin dihukum, seperti itu ya. Padahal itu suatu hal yang berbeda, dan kalau bisa itu tidak digunakan. Ya, ada alternatif lain selain dengan hukuman. Mari kita belajar untuk selanjutnya. Ya. Oke, padahal sesungguhnya ya kita harus memahami nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan dengan hukuman, tapi kita harus memahami dulu nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan dalam, terutama di kelas kita. Coba sekarang ada banyak nilai kebajikan. Yang pertama adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan yang terakhir tidak bersyukur. Atau yang terakhir adalah pengertian. Coba dipahami dari semua nilai-nilai kebajikan tersebut, nilai-nilai apa yang sudah berusaha Bapak Ibu tanamkan di kelas. Barangkali ada yang mau mencurahkan pendapatnya, barangkali nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa? Untuk kami di sekolah sudah melaksanakan semua dari proyek nilai kebajikan itu. Hanya saja memang tidak konsisten dalam menerapkannya. Hanya itu. Baik, semuanya ya alhamdulillah sudah diterapkan ya. Barangkali guru kelas ada contoh konkretnya, salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di kelasnya. Kelas 4? Barangkali ada di kelas kita sedang mengapa ya. Kalau saya di kelas bawah itu bawah sana itu saya baru menerapkan belas kasih Bu, belas kasih. Contohnya memang untuk anak kelas bawah sekali itu memang harus dengan penuh kasih sayang kita memberitahu hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Tidak dengan cara yang keras, tapi memang harus dengan belas kasih dari hati ke hati. Itu yang baru saya terapkan. Untuk yang lainnya, karena memang kelas bawah masih belum mengerti nalar gitu ya Bu, jadi belum semuanya saya terapkan. Oke, terima kasih Bu. Oke, sebenarnya dari disiplin tadi penerapannya bisa dengan tidak dihukum. Nah, dengan cara apa? Dengan cara penerapan nilai-nilai kebajikan. Dari semua nilai-nilai kebajikan, kita diharapkan menerapkannya baik di sekolah, baik di kelas dan maupun di sekolahan. Seperti tadi Ibu Weni telah mencontohkan yaitu belas kasih, seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan di kelas saya memang lebih ke sering menerapkan percaya diri, karena di kelas 5 itu menurut saya utamanya memang keberanian seperti itu yang mengungkapkan pendapat, karena mengungkapkan pendapat itu perlu pembiasaan. Ada yang mungkin sampai tua seperti itu tidak berani mengungkapkan pendapatnya, mungkin banyak sekali seperti itu. Kayak sampai tua. Nah, dari sini maka akan terjadi yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, yang pertama adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama kita berperilaku, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah perilaku yang paling mungkin rendah seperti itu ya. Jadi saya melakukan itu supaya saya tidak dihukum. Nah itu contohnya misalkan suami saya seperti itu ya, pulang gasing seperti supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi istrinya. Mungkin seperti itu bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kembali lagi ke nilai kebajikan. Jadi tidak supaya anak tersebut memahami bahwa oh nilai ini harus saya terapkan, ya seperti itu. Supaya disiplin itu menerapkan nilai-nilai yang saya yakini, bukan disiplin supaya tidak ada hukuman, bukan disiplin supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nanti kita arahkan supaya anak ini menjadi ya betul menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan yang tadi. Seperti itu. Oke, contoh kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat jam pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang saya mau tanya, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ada yang mau monggo Bapak Komite silakan berpendapat. Silakan. Bapak Komite setuju atau tidak seperti itu terhadap tindakan Pak Seno yang malahan sedang gugup malah disuruh maju dan semuanya malah tertawa seperti itu. Menurut Bapak Komite setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju. Setuju. Kenapa Bapak? Biar melatih mental gitu. Oh, itu setuju. Biar melatih mental. Mungkin itu paradigma yang banyak sekali kita lakukan seperti itu. Setuju supaya melatih mental, nggak apa-apa ditertawakan. Nanti kan dia nanti punya mental. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, sekarang tindakan Pak Seno tersebut sebenarnya baik atau tidak? Ada lagi pendapat lain? Monggo. Kalau menurut saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena di situ seperti pembunuhan karakter gitu loh. Ya seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih pendapatnya. Oke. Setiap orang bebas berpendapat nih atau setuju atau tidak. Tapi sebenarnya seharusnya tindakan Pak Seno itu kurang baik. Kenapa? Dia melibatkan hukuman dalam penanganan muridnya, ya seperti itu. Dan diharapkan seorang guru itu tidak melibatkan hukuman dalam setiap proses pembelajaran. Ada jalan lain, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya. Kalau kita menerapkan hukuman, ini nanti identitasnya gagal, anak itu menjadi gagal. Nah, supaya berhasil identitas sukses, ini kita bisa dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau misalnya hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, betul ya, supaya tidak dihukum. Nah, kalau dengan konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Nah, nanti setelah kita masuk ke konsekuensi, diharapkan guru menerapkan restitusi. Lebih baik dari konsekuensi, yaitu anak belajar memecahkan masalah. Betul. Ya, ada tahapannya. Lah, kalau misalnya tadi hukuman dampak pada murid, tadi mungkin Iva-nya kan dendam lah aku tas kalau guru gue awas kayak kok. Nah, betul kan?
kena lagi isin malah dihukum suruh maju, dia nanti akan marah dan malah dendam. Ya, nah kalau misalkan dengan konsekuensi nanti dia bisa kehilangan hak atau waktu jedanya. Terus tapi diharapkan kita restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, seperti itu. Nah, sekarang tadi sudah memahami ya sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bisa minta tolong, ini adalah apa? Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Ini hukuman. Harusnya konsekuensi atau hukuman itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Saya mencatat 100 kali di kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi. Itu konsekuensi atas perbuatan dia atau hukuman atas perbuatan dia? Konsekuensi. Hukuman. Oke, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Mari kita lihat apa termasuknya. Konsekuensi seperti itu. Jadi karena dia terlambat, maka dia menulis di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk konsekuensi. Sekarang yang nomor 2. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, yaitu konsekuensi atau hukuman? Bisa disebut konsekuensi kalau disepakati dengan siswa. Itu. Oke, baik ya. Bisa disebut konsekuensi ketika sudah disepakati. Kalau misalkan belum disepakati maka disebut hukuman. Di sini ikutnya hukuman. Mungkin belum ada belum ada kesepakatan dalam kesalahan tersebut. Oke, sekarang hukuman. Ibu Anas, guru kelas 2, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ya, kita sering ya menggunakan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantang tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal itu terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampailah pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa
diberikan Pak Heru, digantikan. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat Udah, tomai. dari sini, Pak. Bapak sekolah di kayak kabur mandi, Bapak. Nggak mau wifi bisa? Mau wifi Bu bisa Bu? Oke ya, lanjut ya. Tadi kita telah mengetahui hukuman dan konsekuensi. Oke. Jadi tadi kan ada yang berbicara bahwa hukuman tidak boleh ya, seperti itu. Bahwa hukuman tidak boleh. Lalu mungkin banyak dari kita yang sering sekali memberikan hadiah. Nah, tadi di kasus ini stiker ya. Ketika mungkin Bu Guru TK sering sekali kalau misalkan benar nanti dikasih bintang tring, 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 seperti itu ya. Oke, jadi tring, 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 seperti itu. Itu kebalikannya dari hukuman, kita sering dengan memberikan hadiah, seperti itu ya, hadiah. Nah, sesungguhnya hadiah pun tidak sepenuhnya baik. Kenapa? Pada kasus ini disebutkan bahwa pada saat Ibu Anas sudah menerapkan stiker, dia pembelajaran menjadi terarah seperti itu. Lah, sedangkan pas ganti guru, maka malahan Pak Heru tidak tahu bahwa setiap Ibu Anas itu ada sistemnya stiker seperti itu. Akhirnya kelasnya menjadi di sini saling berebut. Nah, seperti itu. Jadi hukuman tidak disarankan, imbalan juga tidak disarankan. Karena apa? Karena akan membuat anak menjadi ketergantungan. Nah, ketergantungan. Aku pengen ini supaya dapat imbalan. Nah, mari kita belajar lagi selanjutnya. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang pertama ini nanti akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga tidak efektif tadi ya, berketergantungan. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena ya biasanya anak-anak yang aktif hanya anak-anak itu terus. Ya misalkan anak A ya dikasih permen lagi, yang lainnya tidak, seperti itu. Nah, penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Nah, lalu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kadang-kadang anak yang jarang dikasih, misalkan tadi bintang atau dikasih hadiah, itu akan menjadi anak yang murung, tetap nggak bisa, pasti nggak dikasih bintang sama Bu Guru. Akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak percaya diri, seperti itu. Penghargaan menghukum. Sebaiknya
anak-anak tersebut. Ya, tidak disarankan memberi penghargaan karena memang ya itu jadi hanya anak-anak itu terus, dan juga nanti ketergantungan dalam artian kalau misalkan ganti guru, maka guru yang menjadi gantinya tidak tahu, akhirnya kelas bisa jadi tidak kondusif lagi seperti itu. Oke, yang diharapkan dalam sebuah disiplin itu adalah penerapan restitusi. Ya, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ini ada yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Ini adalah tahapan dalam restitusi. Contoh kasusnya, nah ini segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Ini adalah contoh kasusnya. Guru sedang menjelaskan, lalu terlihat seorang anak sedang jajan atau makan jajan. Oke dia. Jadi ketika ada seorang anak sedang salah seperti itu, kita kan biasanya guru langsung menghukum, ya, begitu ya. Nah sebenarnya penanganan kasusnya yang ideal adalah dengan restitusi, dengan 3 langkah restitusi. Contohnya seperti ini. Iya Pak. Silakan duduk.
hidup kita lebih tertata dan dengan menghormati baik semua orang lain, kita akan hidup Ya benar. Dengan disiplin hidup kita lebih tertata dan dengan menghargai orang lain kita akan tercipta hidup rukun. ya buruknya menyesal makan di kelas mama. Ya Mia, sikap yang baik sudah Mia lakukan dengan menyadari kesalahan dan meminta maaf. Lalu sekarang menurut Mia, apa yang harus Mia lakukan agar tidak makan di kelas tapi tidak boleh kelaparan juga? Dia harus sarapan sebelumnya, harus bangun lebih awal agar sempat sarapan. Baiklah, sekarang Mia sudah tahu. Untuk selanjutnya, guru akan berkomunikasi dengan orang tua Mia. Oke, ini adalah demonstrasi penerapan segitiga restitusi ya. Ada tiga tahapan. Oke, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Tadi contohnya adalah bahwa ya apa namanya ditanya dulu kenapa tadi kan saya tanya bahwa Mia tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini seperti itu. Nah dia jawab iya tahu. Jadi dia harus menyadari dulu kesalahannya dia seperti itu. Lalu setelah itu adalah menanyakan keyakinan validasi tindakan yang salah. Tadi kan kasusnya Mia adalah makan di kelas karena dia kelaparan. Jadi tidak langsung disalahkan. Dia divalidasi dulu. Oh iya Mia, makan di kelas itu boleh saja. Boleh kan? Kita makan itu kan boleh seperti itu. Hanya saja kalau sebaiknya itu apalagi tadi kan saya bilang bahwa makan di kelas itu boleh saja apalagi sedang ketika kita lapar. Ya. Nah, hanya saja nanti diarahkan di keyakinan. Apakah makan di kelas itu termasuk keyakinan kelas? Nah, nanti anak akan jawab, oh tidak Bu Guru. Akhirnya anak akan mengenal sendiri perbuatannya dia itu cocok tidak dengan keyakinan kelasnya. Jangan guru kan cenderung misalkan kamu makan di kelas itu nggak boleh dan nggak ada dalam kelas. Betul kan biasanya kita cenderung seperti itu ya. Jadi biarkan anak itu menggali sendiri perbuatannya sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, dan jangan langsung menyalahkan perbuatannya. Misalkan ada lagi contoh dalam kelas saya Rizky namanya, dia pulang ketika jam istirahat. Nah waktu itu saya tanya dulu kenapa pulang, oh sakit Bu Guru seperti itu. Nah, tapi divalidasi dulu tindakan yang salah. Oh yang sakit pulang ke sekolah apalagi sakit itu boleh saja. Nah divalidasi dulu, boleh nggak apa-apa asalkan dikasih keterangan seperti itu. Dan hal tersebut ditanyakan lagi sesuai tidak dengan keyakinan kelas tidak, apa yang dilanggar, dan ditanyakan lagi solusinya menurut anak tersebut. Lalu supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi, kamu harus apa? Oh, saya berarti harus izin kepada Bu Guru supaya Bu Guru tidak mencari saya. Gitu. Jadi hukuman dan tadi pemberian hadiah tidak disarankan. Kita disarankan untuk menerapkan restitusi dalam setiap permasalahan di kelas dengan 3 tahap ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Biasanya seperti ini, menstabilkan identitas biasanya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan tindakan yang lebih buruk ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi segala kesalahan dari anak itu kita mengerti dulu anak itu loh, kenapa dia berbuat salah. Baru yang lain adalah menanyakan keyakinan.
Oke. Tadi kan dalam ranting ketiga restitusi kan ada yang terakhir tahapannya apa ibu bapak? Tahapan dalam segitiga restitusi menanyakan keyakinan lah. Imbasnya ke apa? Jadi kita sebagai guru itu seharusnya membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa sekarang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena apa? Dari kata keyakinan dan peraturan itu sudah berbeda. Menurut ibu dan bapak, peraturan itu adalah apa? Batasan. Memaksa. Oke. Kalau menurut bapak ibu, dari kata keyakinan itu apa? Aturan. Keyakinan dari Mantap. Dan dalam diri sendiri. Oke. Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Saya mau tanya kepada bapak ibu. Safety, keamanan, ya. Semenjak ditangkap polisi, oke, ya. Itu adalah nilai-nilai keyakinan yang bapak ibu telah rasakan. Oh, saya memakai helm supaya saya selamat. Nah, ya kan? Itu adalah nilai-nilai keyakinan yang ada dalam diri bapak dan ibu sekalian. Makanya sekarang itu keyakinan supaya apa? Keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh warga kelas. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti itu. Inginnya murid apa, inginnya guru apa, dan mereka itu berlandaskan dari keinginan setiap warga di kelas. Kalau biasanya peraturan kan langsung ya dibuat oleh guru. Peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung ya. Nah, keyakinan itu tidak, nanti berlandaskan pada nilai-nilai yang diyakini oleh warga kelas tersebut. Oke. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh, peraturan kelas yang yang sering kita dengar apa? Nyapu. Peraturan kelasnya nyapu. Apa lagi? Biasanya kalau peraturan kelas itu awalnya ada kata dilarang ya. Ya. Dilarang apa? Dilarang membuang sampah di membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Iya nih Meme. Oke, dua saja kita contohnya ya. Mana di sini? Yang pertama adalah dilarang membuang sampah. Ini adalah peraturan yang sering kita dengar ya, sangat sering kita dengar. Nah, ini adalah kalimat yang negatif. Keyakinan kelas biasanya bersifat positif. Diganti dengan apa menurut Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu ada lagi pendapat? Jagalah kebersihan.
kebersihan. Nomor 2, dilarang terlambat. Ini peraturan yang sering kita dengar juga. Kalau dirubah ke dalam kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Oke. Oke ya, ini merubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi dari kalimat negatif yang sering kita dengar, kalimatnya bersifat memaksa, ini kan memaksa. Nah kita rubah menjadi kalimat positif. Berjagalah kebersihan, dapat datang tepat waktu, seperti itu. Paham Bapak Ibu guru? Paham, Bu. Oke. Ini ada 5 kalimat. Sekarang saya mau tanya dari kelima kalimat ini, tentukan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Yang pertama adalah kembalikan barang ke tempatnya. Apa yang kita ambil dari kalimat tersebut? Contohnya misalkan kebersihan, seperti itu ya. Nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, itunya apa? Kembalikan. Tadi kan misalkan jagalah kebersihan, berarti ikutnya ke nilai kebajikannya kebersihan, seperti itu. Datang tepat waktu berarti kedisiplinan. Nah sekarang ini kembalikan barang ke tempatnya, itunya apa? Tanggung jawab. Oke, catat tanggung jawab ya. Nomor 2, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, belas kasih. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Dilarang atau menunggu bergantian atau menunggu giliran. Apa Bapak? Mandiri. Oke, mandiri. Oke. Yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin atau jawab. Oke, kita cek jawabannya. Yang pertama adalah kembalikan barang ke tempatnya, kebersihan. Dilarang melakukan kekerasan, itu bisa tadi jawaban Bapak Ibu benar, atau keamanan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Dan mengerjakan tugas tepat waktu adalah kedisiplinan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, bahwa yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat, terus mencatat semua masukan-masukan, terus bisa juga nanti dengan sticky note tentang nilai-nilai apa yang ingin diterapkan di kelas. Setelah itu nanti tinjau ulang keyakinan kelasnya. Setelah itu ya bisa dengan cara nanti dicetak dan di print seperti yang sudah dilakukan oleh kelas 5. Agenda MTLSD 2. Kita akan membuat keyakinan kelas dan membuat struktur organisasi kelas serta piket kelas. Yuk simak. Di sini anak menuliskan 3 harapan untuk kelasnya. Wah, sudah penuh nih. Ayo kita simpulkan bersama-sama keyakinan kelas Bu Guru Uma. Yeay, setelah sama-sama membuat keyakinan kelas,
Maka disimpulkan keyakinan kelas untuk kelas 5. Oke. Oke, tadi adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas ya, Bapak Ibu guru. Jadi diharapkan setiap kelas ada keyakinan kelasnya masing-masing seperti itu. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Coba kita bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh kebutuhan dasar bertahan hidup, contohnya apa Bapak Ibu? Makan. Terus minum. Iya, sandang, pangan, ya, papan. Yang kedua adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang butuh Bapak Ibu? Butuh. Kalau tidak ada kasih sayang gimana Bapak Ibu? Hampa, betul. Yang ketiga adalah kebebasan, ya. Yang keempat adalah penguasaan dan yang terakhir adalah kesenangan. Mari kita bahas 5 kebutuhan dasar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung. Oke, kita langsung saja ya. Jadi tadi 5 kebutuhan dasar manusia adalah apa saja? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Coba nih. Balik lagi, bertahan hidup, banyak kesenangan. Oke, sekarang kita ke studi kasusnya saja ya, langsung. Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jawaban Dinda yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, menurut Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar, kebutuhan apa yang dibutuhkan Dinda pada pernyataan pertama? Loh? Apa Ibu? Dan memilih dari 5 tadi, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, terus kasih sayang dan kesenangan. Ya, kesenangan. Oke. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kesenangan. Kesenangan. Oke, nomor 2. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di kelas. Menurut Bapak Ibu, apa ini? Kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi oleh Dinda nomor 2? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di kelas. Yang pertama adalah bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, terus kasih sayang. Nah ini bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. 5. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Sekarang kita ke contoh kasusnya.
baru ceritanya apa? Sering ya? Ya. Bu Guru, aku mau disapa hari ini. Sering ya? Ya. Apalagi murid kelas 1. Oke, mari kita lihat. Jadi kebutuhan dasar apa yang mau ingin dipenuhi oleh Dinda? Yang pertama adalah Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini adalah kesenangan, ya. Ini adalah Dinda mencoba memenuhi kebutuhan kesenangannya dia. Yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi, malah Ibu Guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Itu adalah penguasaan. Oke. Aku bosen, masa belajarnya cuma segitu-gitu aja, dengerin Ibu Guru aja. Ini adalah kebebasan. Dan yang terakhir, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini adalah cinta dan kasih sayang. Apa gunanya kita mempelajari 5 dasar kebutuhan manusia? Apa gunanya untuk kita, Bapak Ibu Guru? Oke, untuk mengerti akan peserta didik. Nah, salah satu alasan mengapa kita sebagai guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar adalah agar kita seorang guru memenuhi 5 kebutuhan dasar seorang murid. Karena sebagai orang dewasa, coba kita lapar ngapain? Makan, ya, betul. Ya, coba kita kalau misalkan minggu ke Purwokerto untuk healing, untuk apa? Kesenangan. Kita pun sebagai orang dewasa mencoba memenuhi 5 kebutuhan itu, apalagi anak didik. Gunanya apa? Kita sebagai guru harus mencoba memenuhi 5 kebutuhan itu, ya. Jadi jangan hanya satu. Nah, otomatis kalau misalkan seorang murid tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akan apa? Ngambek. Ada tadi murid yang ngambek, menangis. Kadang-kadang kita bilang capek seperti itu ya, menangis. Padahal itu apa? Bentuk dari seorang murid ingin mencoba dipenuhi. Nah, kebutuhannya dipenuhi, ingin dikasih sayang sama Bu Guru, makanya menangis. Ingin makanya seperti pasti ada responnya. Nah, makanya kita sebagai guru mengetahui bahwa kebutuhan ini supaya apa? Supaya kita senantiasa memenuhi 5 kebutuhan dasar peserta didik. Sebagai orang tua pun kita pasti pengen dong kebutuhan dasarnya terpenuhi dong. Ya, apalagi anak didik kita. Oke. Dari 5 kebutuhan dasar ini, nanti kita akan berlanjut ke posisi kita sebagai seorang guru. Nah, dari pemenuhan kebutuhan ini nanti kita akan seperti apa sih kita idealnya seorang guru? Apakah menjadi seorang guru yang rajin memberi hadiah? Apakah menjadi guru yang selalu ditakuti murid? Apakah menjadi guru yang disenangi murid? Nah, dari kebutuhan dasar ini nanti kita akan menuju ke mau idealnya menjadi seperti apakah kita sebagai seorang guru. Oke, sekarang analisis kasusnya. Sambil makan, sambil mikir, gak apa-apa ya Bapak Ibu Guru? Ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kotor dan merendahkan Tisa. Nah, ini analisis kasusnya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masalah bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi kita sering, termasuk saya juga sering seperti itu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Jadi dia Kalau merasa kamu bersalah terlambat atas lagi, perbuatannya. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, si manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Oke, tadi sudah melihat ya 5 posisi kontrol. Apa saja yang pertama? Penghukum, pembuat, rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Oke, pasti kita baik di kelas, di sekolah ataupun di rumah pun pasti kita sering menerapkan 5 posisi kontrol ini ya. Ya, oke. Pada hakikatnya yang 2 ini, yang pertama penghukum dan pembuat rasa bersalah ini. Oke. Yang Oke. Yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini bisa jadi menjadikan murid beridentitas gagal atau perilaku kontrol yang negatif. Yang 3 ini menjadi teman, pemantau dan manajer. Ini diindikasikan nanti akan membuat murid beridentitas yang berhasil atau positif seperti itu. Idealnya kita sebagai seorang guru menerapkan posisi manajer. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan penghukum ini nanti hasilnya akan memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Kalau misalkan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid akan cenderung malah bisa menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Kalau misalkan posisi teman, nanti bagusnya memang dia bisa menyadari sendiri, tapi minusnya dia bakal ketergantungan hanya dengan guru-guru yang dia anggap sebagai teman saja. Kalau misalkan pemantau, ini juga bagus, tapi minusnya nanti akan menyesuaikan bila diawasi dia patuh, tidak ya tidak patuh seperti itu. Idealnya kita bisa menjadi manajer yang akan berimbas pada menguatkan karakter atau watak pendidik tersebut. Penanganannya dengan apa? Kembali tadi, manajer kembali setiap penanganan dalam murid dalam posisi manajer itu kembali ke segitiga restitusi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuat keyakinan kelas, jadi berputar. Kita membuat keyakinan kelas, terus dalam setiap penanganan solusinya yaitu penanganannya dengan segitiga restitusi agar kita bisa menjadi seorang guru yang berposisi kontrol sebagai manajer, seperti itu. Idealnya memang manajer. Jadi yang masih menjadi penghukum barangkali bisa naik. Kalau idealnya manajer atau bisa naik dulu deh 1 ke ini. Lebih baik lagi naik lagi ke teman, naik lagi ke pemantau sampai nanti dia bisa menjadi seorang guru yang manajer tersebut dengan membuat keyakinan kelas. Setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi.
itu, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Baik, dari penjelasan saya barangkali ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Gini ya Bu, kalau misalkan kan tadi idealnya itu kita sebagai guru ada di posisi manajer. Tapi jika anaknya itu terus melakukan kesalahan atau selain dia terlambat mungkin dia jahil atau mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat gurunya bergerak gitu, itu kita sebagai guru bolehkah berpindah posisi? Karena kan memang untuk menjadi idealnya manajer itu kan memang butuh itu ya, maksudnya keinginan kita anak berbuat gitu, tapi misalkan anaknya ternyata tidak berubah, itu bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Guru. Yang pertama adalah kita lihat dulu sudah adakah keyakinan kelas dalam kelasnya. Ya. Setelah itu memang idealnya kita sebagai seorang guru menjadi manajer ya. Tapi terkadang tidak semua murid itu bisa langsung kita tangani dengan posisi manajer. Ya. Jadi tidak ada memang murid yang misalkan nih murid saya ketika ditanya gimana kok kamu sedih, ada yang muridnya menjawab nggak tahu, ditanya lagi nggak tahu, ada kan seperti yang ada murid seperti itu ya. Berarti penanganannya memang tidak bisa langsung menjadi guru menjadi manajer ya, mungkin naik dulu menjadi teman dulu deh supaya anak tersebut mau ngomong dulu, yang penting mau ngomong dulu sama guru ya, nanti naik tingkat ke manajer. Jadi idealnya memang manajer, tapi memang tidak semua murid bisa langsung penanganan dengan posisi kontrol manajer, bertahap. Yang penting yang pertama tadi kita buat keyakinan kelas dulu di kelas, lalu diusahakan setiap permasalahan kita tangani dengan restitusi seperti itu. Ada lagi tambahan? Oh ya, dan posisi manajer ini bukan hanya diterapkan di ruang lingkup kelas dan sekolah saja ya, bisa kita terapkan dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Seperti baik kita menjadi seorang ibu atau seorang ayah, bisa menggunakan posisi ini, dan segitiga restitusi pun bisa kita terapkan dalam penanganan kita sehari-hari. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke, pemaparan saya tentang budaya positif saya rasa cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan guru dan Bapak Ibu Komite yang telah bersedia meluangkan waktunya saya dalam menjelaskan budaya positif ini. Bila ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita menjadi guru yang senantiasa bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq